Halo teman-teman, aku Angel. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang PPh pasal 21. Apa sih yang dimaksud PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, teman-teman. Nah, contoh objek PPh pasal 21 antara lain adalah gaji dan tunjangan karyawan, honorarium narasumber, uang pensiunan, dan jasa pekerjaan bebas seperti dokter ataupun pengacara, teman-teman. Lalu, di sini juga aku bakal jelasin dasar hukum pelaksanaan PPh pasal 21. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ tahun 2016 tentang pedoman teknis pemotongan PPh 21. Yang terakhir ada PMK nomor 168 PMK.03 tahun 2023 yang tarif efektif dan ketentuan terbaru, teman-teman. Terus juga ada teori dasar PPh pasal 21. PPh 21 mengikuti sistem pemotongan pajak atau withholding tax, yang artinya pemberi kerja memotong langsung pajak dari penghasilan karyawan. Lalu, pajak tersebut disetor ke negara dan dilaporkan ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini aku bakal kasih contoh ke kalian cara menghitung PPh pasal 21. Nah, contohnya teman-teman, ketika kita memiliki gaji 10 juta per bulan dan status kita belum menikah, jadi kita tidak memiliki tunjangan lainnya. Nah, penghasilan brutonya itu 10 juta dikali dengan 12 bulan, hasilnya itu 120 juta. Nah, terus biaya jabatannya itu kan 5%, teman-teman. Jadi 5% itu dikali dengan 120 juta, hasilnya itu 6 juta. Terus penghasilan netonya itu 120 juta dikurangin dengan 6 juta, hasilnya 114 juta. Terus PTKP-nya itu kan 54 juta ya, teman-teman. Jadi PKP-nya itu 114 juta dikurang dengan 54 juta, hasilnya itu 60 juta. Nah, cara menghitung pajak yang harus kita bayar itu sama dengan itu, berarti kan kalau 60 juta pajak yang harus kita bayar kan 5% ya, teman-teman. Jadi 5% itu dikalikan dengan 60 juta, hasilnya itu sama dengan 3 juta per tahun. Nah, 3 juta per tahun itu dibagi dengan 12 bulan. Jadi setiap bulannya kita hanya membayar 250.000. Nah, itu adalah contoh sederhana dari perhitungan PPh pasal 21, teman-teman. Lalu bagaimana sih cara pelaporan PPh pasal 21? Yang pertama, bagi pemberi kerja, yaitu memotong PPh 21 setiap bulan dari penghasilan karyawan, lalu menyetornya ke kas negara melalui e-billing yang websitenya ada di bawah ini, teman-teman. Lalu melaporkan SPT masa PPh 21 setiap bulan melalui e-filing atau e-SPT dan aplikasi Ibupot 21 atau 26. Nah, jatuh tempo pelaporan ini, teman-teman, adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, bagi penerima penghasilan atau karyawan sendiri adalah menerima bukti potong 1721 A1 bagi karyawan tetap. Lalu bukti potongan ini itu digunakan saat pelaporan SPT tahunan pribadi, yaitu Maret tahun berikutnya. PPh 21 ini adalah kewajiban pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan. Proses ini mencakup perhitungan berdasarkan tarif progresif, penyetoran, dan pelaporan kepada otoritas pajak. Pemahaman tentang PPh 21 penting untuk memastikan kepatuhan pajak baik bagi perusahaan maupun individu. Segitu dulu ya, teman-teman, pembahasan tentang PPh pasal 21 dari aku. Terima kasih.